Aku barusan baca berita. Biasa kan, tentang pemilu kan ntar lagi mau ada pemilihan presiden kan. Nah, aku jadi kepikiran kalau misalnya Indonesia sekarang ini make sistem pemerintahannya RIS, demokrasi liberal ya kalau salah. Nah, liberal kan. Indonesia bakal lebih maju atau malah sebaliknya, lebih mundur? Menurut kalian gimana? Itu sisinya tergantung pemerintahannya ya. Soalnya kan zaman dulu banyak pemerintahan juga. Setahu sih ada kabinet Wilopo nggak sih? Ada SLP. Oh iya, ada ini juga kan Natsir. Iya. Ada Ali Saksanggil juga. Nah, itu juga. Tahu nggak sih sejak lama itu aku dapat koran Apa? Kabinet Alis untuk kabinet Wilopo. tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Enter deh. Coba tuh. Diklik gitu. Ini Iya. kenapa nih? Kok muncul ini? Coba pencet. Pencet aja nih. Iya, enter. Oke, bismillah. Waduh, kita jadi stickman. Tuh kan, gara-gara Krisna nih, main pecat aja. Ya udah, kalian juga di sini. Ya udah, berarti kan gak bisa keluar. Tapi gimana dong jadinya? Ya udah dibahas aja sekalian. Ya udah, aku juga pernah denger tuh tentang kabinet Ali. Jadi aku pernah dengar tuh tentang kabinet Wilopo yang jatuh. Setelah itu, Insir Soekarno tuh kebingungan buat nyari orang untuk ngebentuk kabinet baru. Dan gak lama ketemu deh sama Ali Sastro Amijoyo yang waktu itu ngejabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Berhasil lah Ali ngebentuk sebuah kabinet baru. Tapi dia nggak ngelibatin partai yang ngedukung kabinet Wilopo. Tujuannya sih biar nyiptain keseimbangan kekuatan politik sama ngindarin konflik antar partai-partai besar. Setelah itu, tanggal 30 Juli 1953 diresmiin kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Susunannya tuh kayak gini nih. Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menteri, wakilnya Wongsonegoro sama Zainul Arifin. Terus di bawahnya banyak tuh menteri-menteri yang lain kayak Menteri Luar Negeri yang waktu itu diisi sama R. Sunarjo yang ngejabat sebagai Menteri Dalam Negerinya Azairin, dan banyak lagi menteri-menteri yang lain yang memang gak bisa disebutin satu persatu. Terus kerjaannya apa? Nah, pada masa itu kan banyak banget ya terjadi separatisme, apalagi kasus DITII lagi serius banget di berbagai daerah. Sehingga Ali Sastro Amijoyo ini membuat suatu program yang mana bertugas untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman negara. Terus program keduanya yaitu menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara, tepatnya antara DPR dan juga militer, dikarenakan mereka sempat berkonflik pada masa kabinet Wilopo. Program selanjutnya yaitu menyegerakan pelaksanaan pemilu. Tunggu. Ternyata di masa ini pemilu masih belum juga bisa terlaksana, sayang banget ya. Nah yang terakhir nih ada program sistem ekonomi Alibaba.
Jadi Ali itu adalah orang lokal, sedangkan Baba itu adalah orang non-lokal. Jadi tujuannya adalah supaya pengusaha lokal ini bisa bersaing dengan pengusaha non-lokal. Ya, walaupun ujung-ujungnya pengusaha lokal justru dimanfaatin sama pengusaha Cina sih. Waduh, rata-rata programnya ini justru menghasilkan dampak negatif ta. Ada nggak sih prestasi dari kabinet? Loh, jangan salah. Ada loh prestasi dari kabinet Ali ini, yaitu terlaksananya konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai 24 April pada tahun 1955 yang dihadirin sama 29 negara dengan tujuannya sih melawan kolonialisme dan neokolonialisme. Makanya nggak melibatkan negara-negara Eropa. Kalau kata zaman sekarang sih, lu tuh nggak diajak. Kocak juga. Terus mundurnya kenapa? Jadi kemundurannya itu pertama karena pertikaian politik antara TNI AD dengan kabinet Ali. Ada kan tuh program kedua yang disebutin Citra, menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan korupsi, kolusi, serta nepotisme yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Ketiga, keamanan negara sudah tidak dapat dijamin karena DITI tidak bisa dihentikan. Waduh, serem juga ya. Ternyata nggak nyangka kalau kabinet Ali ini punya sisi gelap tersendiri. Ya, gitulah sisi gelap politik Indonesia. Zaman sekarang aja. Upsi. Bercanda. Guys, ngomong-ngomong, kita balik ke dunia nyata, gimana ya? Tuh kan, apa saya bilang nggak bisa balik kan? Ya udah, tapi kita sama-sama kan? Ya udah, tapi lu nggak bisa bikin kita balik kan? Mulai lagi deh. Dah lah, kita tinggalin aja gak sih, Wir?